Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naratika dengan NIM 3211191042 dari Kimia Unjani. Di sini saya akan menjelaskan isolasi trimirisin dari biji buah pala. Dalam praktikum trimirisin ini, kita mempunyai prinsip percobaan, yaitu berdasarkan trimirisin, ester, dan miristin, turunan fenilpropanoid, dua produk utama dari biji pala, dilakukan dengan cara mengekstraksi dengan kloroform. Senyawa-senyawa ini dipisahkan dengan menghilangkan pelarutnya, kemudian disaring. Tujuan percobaannya untuk memahami teknik pemindahan pemurnian suatu senyawa organik dari bahan alam, yaitu ekstraksi, kristalisasi, dan rekristalisasi. Oke, yang pertama kita akan kenalan sama buah pala. Pohon pala mempunyai tinggi 15-20 meter, tumbuh di Indonesia dan di India bagian barat. Minyak pala terdiri dari 90% hidrokarbon. Komponen terbanyak yang dapat ditemukan dalam buah pala adalah SOH, alfa dan beta periena. Minyak pala dipakai terutama pada penyedap makanan dan bahan tambahan dalam bermacam-macam minyak wangi. Biji buah pala merupakan biji dari tumbuh-tumbuhan yang kaya akan trigliserida, yaitu asam lemak ester gliserol. Banyak perbedaan yang mungkin pada trigliserida terjadi. Sejak gliserol mempunyai rantai yang sangat panjang dan sejumlah ikatan rangkap dan saling berhubungan satu sama lain. Biji buah pala mengandung trigliserida, terutama ester gliserol, yaitu asam lemak tunggal dan asam miristik yang disebut trimiristin. Trimiristin yang terkandung dalam biji buah pala kering kira-kira 25% sampai 30% beratnya. Komposisi buah pala. Yang pertama, minyak atsiri 2-16%, rata-rata 10%. Fixis oil atau minyak kental 25-30%, terjadi dari beberapa jenis asam organik, misalnya asam palmetik, stearik, dan miristik. Karbohidrat kurang lebih 30% dan protein kurang lebih 6%. Minyak pala mengandung 88% monolepen hidrokarbon. Miristisin kurang lebih 4-8% dan lain-lain, termasuk jenis alkohol misalnya eugenol, metileugenol, dan biji pala juga mengandung zat-zat antioksidan. Taksonomi buah pala tersendiri yaitu kingdomnya Plantae, divisinya Spermatophyta, kelasnya Dicotyledonea, ordonya Magnoliales, familinya Myristiceae, genusnya Myristica, dan spesiesnya Myristica fragrans. Selanjutnya yaitu sifat-sifat buah pala. Yang pertama, mengandung unsur psikotropik, menimbulkan halusinasi. Yang kedua, mengakibatkan muntah-muntah, kepala pusing, rongga mulut kering, meningkatkan rasa muntah, dan diakhiri dengan kematian. Yang ketiga, memiliki daya bunuh terhadap larva serangga. Yang keempat, menimbulkan alergi jika dioleskan pada kulit manusia. Kegunaan buah pala. Biji pala diambil minyaknya dari daging buah, dibuat manisan dan sirup. Biji pala yang dimanfaatkan adalah yang telah masak dan kering, digunakan sebagai flavoring agent dalam bahan pangan, minuman, dan obat. Kegunaan biji pala yang lain adalah yang pertama sebagai rempah-rempah, minyak untuk kosmetik dan pengobatan, penambahan aroma makanan, membunuh larva serangga dan nyamuk dan insekta lainnya. Selanjutnya, pengertian dari trimiristin. Trimiristin merupakan salah satu senyawa alam golongan lemak yang ditemukan pada biji buah pala atau Myristica fragrans. Trimiristin yang terkandung dalam biji buah pala merupakan lemak yang juga dapat ditemukan beberapa jenis sayuran yang kaya akan minyak dan lemak, terutama pada biji-bijian. Trimiristin merupakan bentuk kental dan tidak berwarna serta tidak larut dalam air. Beberapa perbedaan trigliserida mungkin karena gliserol mempunyai 3 fungsi hidroksil dan juga mengandung lemak alami yang mempunyai rantai panjang dan sejumlah ikatan rangkap yang berhubungan satu sama lain. Trimirisin terkandung sekitar 25% dari berat kering biji buah pala. Selanjutnya, sifat trimiristin. Trimiristin mempunyai beberapa sifat, yaitu bentuk kristalnya serbuk putih, berat molekul 728,18 gram per mol, dengan densitas 0,88 gram per cm kubik pada suhu 30 derajat Celcius. Titik leburnya 58,5 derajat Celcius, dan kelarutannya tidak larut dalam air, tetapi sangat larut dalam alkohol dan ether. Isolasi trimiristin. Trimiristin merupakan ester yang larut dalam alkohol, ether, kloroform, dan benzena. Kadar masing-masing komponen
C74,73%, H11,99%, dan O12,27%. Isolasi trimiristin atau ester merupakan miristat turunan fenilpropanon yang merupakan dua produk utama dari buah pala, dilakukan dengan cara ekstraksi kloroform. Senyawa ini dipisahkan dengan memisahkan residu dan filtratnya. Trimiristin padat dicampur dengan alkali menghasilkan asam miristat. Miristat dimurnikan dengan kromatografi kolom dan destilasi bertingkat. Isolasi trimiristin dari biji buah pala yang paling baik adalah dengan cara ekstraksi eter dengan alat reflux dan residunya dihabiskan dengan aseton. Selain itu, senyawa trimiristin tidak banyak bercampur dengan ester lain yang sejenis. Selanjutnya ada teknik isolasi trimiristin, yang A. Ekstraksi pelarut. Ekstraksi trimiristin pala yang merupakan biji dari tanaman yang relatif kaya akan trigliserida, yaitu asam lemak ester gliseril. Banyak percobaan dari trigliserida yang mungkin terjadi sejak gliserol memiliki 3 rantai hidrokarbon dan juga mengandung asam lemak alami yang mempunyai rantai sangat panjang dan sejumlah ikatan rangkap yang saling berhubungan satu sama lain. Biji buah pala sangat luar biasa karena di dalamnya terkandung trigliserida terutama ester gliserol, yaitu asam lemak tunggal dan asam lemak yang disebut trimistin. Ekstraksi trimiristin dapat dicapai secara maksimal dari biji buah pala dengan ekstraksi eter dalam alat reflux dan residunya dihablur dengan aseton. Dengan cara ini, senyawa trimiristin yang terdapat dalam biji buah pala tidak banyak tercampur dengan ester lain yang sejenis. Yang kedua yaitu metode reflux, merupakan teknik laboratorium dengan cara mendidihkan cairan dalam wadah yang disambungkan dengan kondensor sehingga cairan terus-menerus kembali ke wadah. Teknik ini digunakan untuk melaksanakan reaksi dalam waktu lama, semisal sintetis organik. Selanjutnya yaitu kristalisasi dan rekristalisasi. Suatu produk kristal yang terpisah dari campuran reaksi biasanya terkontaminasi dengan zat-zat yang tidak murni. Pemurnian ini dilakukan dengan cara kristalisasi dari sebuah pelarut yang tepat. Secara garis besar, proses kristalisasi terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama melarutkan zat dalam pelarut pada suhu tinggi, yang kedua menyaring larutan yang tidak larut, yang kedua melewatkan larutan panas untuk menghilangkan pada kristal tak dingin dan endapan. Yang ketiga mencuci kristal untuk menghilangkan cairan asli yang masih melekat. Yang keempat mengeringkan kristal untuk menghilangkan bekas akhir dari pelarut. Rekristalisasi hanyalah sebuah proses lanjutan dari kristalisasi. Rekristalisasi hanya efektif apabila digunakan pelarut yang tepat. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam memilih pelarut yang cocok untuk kristalisasi dan rekristalisasi. Pelarut yang baik adalah pelarut yang akan melarutkan jumlah zat yang agak besar pada suhu tinggi, namun akan melarutkan dengan jumlah sedikit pada suhu rendah dan harus mudah dipisahkan dari kristal zat yang dimurnikan. Selain itu, pelarut tidak bereaksi dengan zat yang akan dimurnikan dengan cara apapun. Selanjutnya, penentuan titik leleh. Jumlah terendah terakhir dari temperatur di mana kristal terakhir meleleh disebut titik leleh. Pemurnian titik leleh oleh pengotor adalah konsentrasi dari efek yang berbeda dalam tekanan uap dari campuran padat dan larutan. Titik leleh dari substansi murni adalah temperatur padatan dan cairan memiliki tekanan uap yang sama. Metode yang sering digunakan adalah melting point apparatus. Sampel diletakkan pada kaca, lalu di atas penangas otomatis, titik leleh akan diukur dengan termometer yang ada di sebelahnya. Titik leleh dicapai pada saat molekul pecah dan padatannya berubah menjadi cair. Senyawa kristal murni biasanya memiliki titik leleh tajam, yaitu meleleh pada suhu sangat kecil 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Titik leleh suatu kristal adalah suhu di mana padatan mula-mula menjadi cair di bawah 1 atmosfer. Senyawa murni keadaan padat menjadi cair sangat tajam 0,5 derajat Celcius sehingga suhu ini berguna untuk identifikasi. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum isolasi trimiristin biji buah pala. Yang pertama, alatnya yaitu satu set alat reflux, yang kedua satu set alat destilasi, statif dan klem destilasi, asbes pembakar Bunsen Erlenmeyer 100 ml, pipet tetes, kaca arloji, spatula, batang pengaduk, gelas kimia 50 dan 100 ml, gelas ukur 10 dan 100 ml, alat penentu titik leleh, pipa kapiler
Kar spiritus, corong gelas penyangga corong, cawan petri, kertas saring, dan botol semprot. Bahan yang digunakan yaitu biji pala yang dihaluskan, kloroform, CaCl anhidrat, dan etanol 95%. Berikut adalah cara kerjanya. Sebanyak 15 gram biji buah pala halus ditambahkan dengan 100 ml CaCl3 atau kloroform, kemudian direflux selama 90 menit dan disaring. Kemudian filtratnya ditambah dengan CaCl2 anhidrat, didekantasi dan didestilasi selama 15 menit. Kemudian residunya ditambah dengan 20 ml etanol 95% dingin dan didinginkan di penangas es dan disaring. Kemudian residunya dicuci dengan etanol dingin, dikeringkan, ditimbang, dan ditentukan titik lelehnya. Nah, dari praktikum tersebut kita akan bahas apa yang terjadi dalam praktikum tersebut ya. Yang pertama, digunakan biji buah pala yang halus dengan tujuan untuk mempermudah proses pelarutan. Selanjutnya ditambahkan 100 ml kloroform yang berguna untuk melarutkan trimiristin yang merupakan gliseroldehid bersifat semipolar. Serbuk pala dilarutkan dalam ether karena ether bersifat nonpolar sehingga dapat melarutkan trimiristin yang juga bersifat nonpolar. Di samping itu juga karena titik didih ether rendah. Karena kalau titik didih pelarutnya tinggi, itu berarti trimiristin menguap sehingga kristal yang didapatnya sedikit. Setelah itu, campuran direflux selama 90 menit. Metode yang digunakan yaitu mendidihkan cairan dalam wadah yang disambungkan dengan kondensor sehingga cairan tersebut terus-menerus ke dalam wadah. Hal ini bertujuan untuk menghomogenkan campuran dengan cara tarik-menarik trimistin dan tanpa menguranginya. Kelebihan reflux ialah, yang pertama, senyawa yang akan diisolasi dapat diperoleh dengan maksimal, yang kedua, tidak ada senyawa yang hilang karena uapnya didinginkan oleh kondensor, dan yang ketiga, prosesnya mudah dan sederhana. Selanjutnya, hasil reflux disaring dan filtratnya ditambahkan dengan CaCl2 anhidrat yang berfungsi untuk mengikat molekul air yang masih terdapat dalam larutan tersebut. Filtrat didekantasi dan didestilasi. Dekantasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memisahkan campuran, larutan, dan padatan yang paling sederhana, yaitu dengan cara menuangkan secara perlahan sehingga endapan tertinggal di bagian dasar bejana. Fungsi destilasi adalah untuk memisahkan solusi menjadi beberapa komponen atau metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau volatilitas. Hasil destilatnya ditambahkan 200 ml etanol 95% dingin. Fungsi penambahan etanol adalah untuk memisahkan dari zat-zat pengotornya. Lalu dimasukkan ke penangas es untuk dikristalkan. Setelah terbentuk endapan, larutan kemudian disaring dan endapannya dicuci dengan etanol dingin. Endapan kemudian dikeringkan dan ditimbang beratnya. Diperoleh sebanyak 2,31 gram endapan dengan persen rendemen sebesar 15,4%. Dan selanjutnya ditentukan titik leleh dan hasilnya sebesar 54 derajat Celcius. Menurut literatur, titik lelehnya sebesar 58,5 derajat Celcius. Dapat dikatakan bahwa kristal trimistin yang diperoleh belum murni dengan reaksi C3H8O3 atau gliserol ditambah dengan C14H28O2 atau asam miristat menjadi C45H86O6 atau trimiristin. Berikut ini adalah struktur trimiristin. Nah, ini adalah contoh alat refluxnya dan yang sebelahnya adalah contoh alat destilasinya. Nah, kesimpulan percobaannya, berdasarkan percobaan dapat disimpulkan bahwa persen rendemen miristin yaitu 15,4%, titik leleh yang diperoleh sebesar 54%, dan trimiristin dapat dihasilkan dari isolasi biji buah pala dengan cara reflux, ekstraksi, dan rekristalisasi dan kristalisasi. Nah, sekian penjelasan saya tentang isolasi trimiristin pada biji buah pala. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bye-bye.